Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Sistem Operasi Windows. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dengan saya, Hilda Sendia Aulia Putri dengan NIM 41. Saya Rania Arsidianti dengan NIM 37. Dan saya Elsa Duistianingsi dengan NIM 04. Saya Ayu Salsabila dengan NIM 022. Saya Nadia Reviani dengan NIM 20. Saya Alma Kaila Putri dengan NIM 21. Selanjutnya kami akan menjelaskan presentasi makalah kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 atau pendahuluan makalah kami. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem operasi atau operating system yang disingkat sebagai OS adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Salah satu OS yang paling dominan adalah Microsoft Windows yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1985. Windows telah berkembang pesat dengan berbagai versi yang menawarkan peningkatan antarmuka grafis, keamanan, dan kinerja. Dalam era digital saat ini, pemahaman tentang Windows sangat penting, terutama bagi mahasiswa bidang komputer, karena peran OS ini yang mendukung berbagai aplikasi dan program yang digunakan sehari-hari. Windows memperkenalkan operating environment bernama Windows pada 20 November tahun 1985 sebagai Graphical Operating System Cell untuk MS-DOS guna merespon ketertarikan GUI yang sangat meningkat. Microsoft Windows datang untuk mendominasi pasar personal komputer atau PC di dunia dengan lebih dari 90% pangsa pasar, menyalip Mac OS yang telah diperkenalkan pada tahun 1984. Namun, sejak 2012, berkat pertumbuhan besar smartphone, penjualan Windows berkurang dari Android yang menjadi sistem operasi yang paling populer di tahun 2014. Ketika menghitung dari semua platform komputasi pada setiap sistem operasi yang berjalan pada tahun 2014, jumlah perangkat Windows terjual kurang dari 25% dari perangkat Android yang dijual. Namun, perbandingan di pasar yang berbeda tidak sepenuhnya relevan dan untuk komputer pribadi, Windows masih merupakan sistem operasi yang paling populer. Selanjutnya, di sini kami memiliki 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem operasi Windows dan bagaimana sejarah perkembangannya. Yang kedua, apa saja fungsi dan tugas sistem operasi Windows dalam menjalankan aplikasi dan program pada komputer atau laptop. Yang ketiga, bagaimana jenis-jenis sistem operasi Windows yang telah dikembangkan oleh Microsoft. Yang keempat, apa saja fitur manajemen proses, memori, dan sistem berkas yang menjadi keunggulan Windows dibanding sistem operasi lain. Dan yang kelima, apa saja masalah atau studi kasus yang berhubungan dengan sistem operasi Windows. Selanjutnya, ada tujuan penelitian dari makalah kami. Yang pertama, agar pembaca dapat menjelaskan definisi dan sejarah perkembangan sistem operasi Windows. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dan tugas sistem operasi Windows dalam menjalankan aplikasi dan program pada komputer atau laptop. Yang ketiga, pembaca dapat mengetahui bagaimana jenis-jenis sistem operasi Windows yang telah dikembangkan oleh Microsoft itu sendiri. Dan yang keempat, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi fitur utama manajemen proses, memori, dan sistem berkas Windows yang mendukung multitasking dan efisiensi komputasi. Dan yang kelima, diharapkan pembaca dapat menjelaskan masalah yang dapat terjadi saat menggunakan sistem operasi Windows. Selanjutnya, di sini kami memiliki manfaat dari penelitian makalah yang sudah kami buat. Yang pertama, untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa, kami ingin meningkatkan pemahaman tentang perkembangan teknologi sistem operasi, khususnya Windows, untuk diaplikasikan dalam dunia pendidikan dan profesional. Dan yang kedua, bagi peneliti, kami ingin memberikan wawasan terkait fitur keamanan dan jaringan yang dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan. Dan yang ketiga, bagi pengguna teknologi, kami ingin menyediakan informasi komprehensif mengenai cara kerja dan manfaat penggunaan Windows dalam kehidupan sehari-hari dan secara profesional. Dan yang keempat, bagi dunia pendidikan komputer, kami ingin membantu pengajar dan siswa memahami perkembangan serta penerapan teknologi sistem operasi dalam pembelajaran dan praktikum. Oke, selanjutnya di sini ada definisi sistem operasi Windows. Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC yang berfungsi sebagai antarmuka atau graphical user interface yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat komputer secara lebih mudah melalui elemen-elemen grafis seperti ikon, jendela, dan menu. Di sini ada tugas dan fungsi sistem operasi Windows. Pertama, mengolah sumber daya komputer. Ini mengatur penggunaan CPU, memori, dan perangkat lainnya.
Yang kedua, menyediakan antarmuka, yaitu menyediakan interaksi pengguna dengan komputer. Ketiga, menyediakan kompatibilitas, ini memastikan aplikasi dapat berjalan di berbagai perangkat keras. Keempat, itu memfasilitasi pengaturan jaringan, yaitu mengatur koneksi jaringan dan internet. Kelima, memfasilitasi pengaturan sistem OS Windows. Ini memudahkan konfigurasi sistem Windows. Keenam, memfasilitasi keamanan, di mana yaitu melindungi data dan sistem dari ancaman. Ketujuh, mengatur manajemen file. Ini tuh mengatur penyimpanan dan akses file. Dan yang terakhir, menyediakan dukungan teknis. Ini tuh agar bisa membantu memecahkan masalah teknis. Selanjutnya ada jenis sistem operasi Windows. Pertama, Windows 10. Windows ini adalah versi pertama Windows yang dirilis pada tahun 1985 yang memiliki antarmuka grafis dasar. Yang kedua ada Windows 20, yaitu peningkatan dari versi pertama dengan dukungan untuk lebih banyak aplikasi dan fitur multitasking sederhana. Terus yang ketiga ada Windows 21X, ini itu versi yang menghadirkan peningkatan performa dan fitur grafis yang lebih baik. Selanjutnya ada Windows versi 3.0, itu peningkatan besar dari versi sebelumnya yang diperkenalkan dengan lebih banyak aplikasi dan fitur untuk penggunaan bisnis. Yang kelima ada Windows versi 3.1, itu perbaikan stabilitas dan peningkatan grafis memperkenalkan font TrueType. Yang keenam ada Windows NT, itu tuh sistem operasi baru yang dirancang untuk komputer jaringan dan workstation. Yang ketujuh ada Windows NT 3.1, itu tuh versi awal dari Windows NT dengan peningkatan performa untuk pengguna profesional. Yang kedelapan ada versi Windows 95, ini merupakan revolusi dengan antarmuka pengguna baru. Tombol Start diperkenalkan untuk pertama kalinya. Terus yang ke-9 ada Windows 98, ini tuh peningkatan stabilitas dari Windows 95 dengan dukungan untuk perangkat keras dan USB. Yang ke-10 ada Windows 2000, ini tuh dirancang untuk pengguna bisnis, memberikan stabilitas dan keamanan yang lebih baik. Yang ke-11 ada versi Windows Me, ini sistem operasi rumah dengan peningkatan multimedia, namun dikenal kurang stabil. Terus ada Windows XP, ini salah satu versi paling populer dengan antarmuka yang lebih modern dan dukungan untuk banyak aplikasi. Lalu ada Windows Server 2003, versi ini versi server dari Windows XP dengan fokus pada bisnis dan manajemen jaringan. Terus ada Windows XP SP2, ini paket pembaruan untuk Windows XP dengan peningkatan keamanan dan stabilitas. Windows Vista, ini versi yang kontroversial dengan antarmuka baru namun dikritik karena kinerja yang lambat. Terus ada Windows Home Server, ini dirancang untuk manajemen file rumah dan server jaringan rumah. Lalu ada Windows Server 2008, ini versi server dengan peningkatan keamanan dan manajemen jaringan yang lebih baik. Terus ada Windows 7, itu penerus dari Vista yang lebih stabil dan populer di kalangan pengguna rumah dan bisnis. Lalu ada Windows 8, ini memperkenalkan antarmuka berbasis Ubin, kurang populer karena perubahan antarmuka yang drastis. Lalu ada Windows 10, ini penerus dari Windows 8, lebih disukai karena memadukan elemen Windows 7 dan 8 dengan dukungan banyak perangkat. Dan yang terakhir ada Windows Server 2016, versi server dengan peningkatan keamanan, dukungan cloud, dan fitur virtualisasi. Lalu ada teori-teori terkait sistem operatif Windows, yaitu yang pertama, arsitektur Windows. Windows menggunakan arsitektur berlapis yang terdiri dari komponen seperti kernel yang berfungsi untuk manajemen proses dan memori, lalu ada user mode sebagai tempat aplikasi pengguna dijalankan, dan device drivers yang menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi. Yang kedua ada manajemen proses. Windows menggunakan multitasking primitif yang memungkinkan beberapa proses berjalan bersamaan dengan prioritas yang diatur oleh sistem. Setiap proses dapat terdiri dari satu atau lebih thread yang merupakan unit eksekusi terkecil. Lalu yang ketiga ada manajemen memori. Windows menerapkan memori virtual untuk memperluas memori fisik menggunakan pegging. Ini memungkinkan program seolah-olah memiliki lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik di RAM-nya. Lalu yang keempat ada sistem berkas atau file system. Windows menggunakan sistem berkas NTFS yang menawarkan fitur seperti izin akses berbasis keamanan, enkripsi, dan pencatatan untuk menjaga integritas datanya. Lalu yang kelima ada manajemen perangkat keras. Nah, fitur plug dan play memungkinkan Windows mendeteksi dan mengkonfigurasi perangkat keras secara otomatis. Lalu yang keenam ada keamanan.
Windows memiliki beberapa lapisan keamanan termasuk User Account Control yang mengatur hak akses pengguna serta Windows Defender untuk melindungi dari malware. Lalu yang ke-7 ada manajemen jaringan. Nah, dalam manajemen jaringan ini mencakup beberapa fitur penting untuk mendukung konektivitas yang mengelola jaringan, yaitu termasuk yang pertama network stack, lalu yang kedua ada remote desktop, yang ketiga ada Windows Firewall, 4 Active Directory, yang kelima ada VPN, yang keenam Network Sharing Center, lalu yang terakhir ada QoS, yang kepanjangan dari Quality of Service. Yang terakhir ada virtualisasi. Nah, virtualisasi ini melalui Hyper-V, Windows mendukung virtualisasi yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan di satu perangkat keras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian di sini yang dilakukan adalah yang pertama, studi literatur, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber dari jurnal. Lalu yang kedua, melakukan review dari literatur yang menelaah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem operasi Windows. Dan yang ketiga, mendeskripsikan tentang sistem operasi Windows dari referensi yang relevan dengan topik yang telah diambil. Nah, di sini sumber data. Sumber data yang kita ambil yaitu dari jurnal dan buku tentang sistem operasi Windows serta studi literatur yang terkait sistem operasi Windows dan pengaruhnya terhadap teknologi komputer. Diambil dari jurnal yang relevan dan dapat menambah wawasan seputar sistem informasi Windows yang sesuai dengan penerapannya dalam teknologi komputer. Lalu teknik pengumpulan data. Di sini kita menggunakan studi literatur dan studi kasus yang merupakan metode untuk menganalisis informasi dari jurnal yang membahas tentang sistem operasi Windows. Teknik analisis data di sini kita menggunakan dua teknik, yaitu studi literatur dan studi kasus, di mana studi literatur adalah kegiatan dalam pengumpulan data dengan beberapa metode seperti membaca secara holistik jurnal, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Lalu yang kedua, studi kasus, yaitu mendalami analisis suatu data untuk menemukan pola, sebab akibat dan menginterpretasikan maksud dan tujuan dari sebuah data yang telah dipaparkan dari jurnal. Selanjutnya yaitu studi kasus dan praktikum. Jadi di bab ini menjelaskan berbagai masalah teknis yang terjadi pada sistem operasi Windows, yaitu ada Blue Screen of Death atau BSOD. Ini kesalahan kritis yang menyebabkan sistem berhenti secara mendadak, biasanya disebabkan oleh masalah perangkat keras atau perangkat lunak. Contoh kasusnya yaitu insiden BSOD akibat pembaruan perangkat lunak CrowdStrike yang merusak sistem secara global. Kedua, ada kinerja lambat. Aplikasi yang lambat merespon dapat mengurangi produktivitas dalam studi ini. Masalah kinerja lambat disoroti melalui studi kasus terkait aplikasi yang tidak dapat menangani beban pengguna. Ketiga, ada masalah pembaruan Windows. Pembaruan otomatis seringkali menyebabkan gangguan bagi pengguna, terutama terkait kompatibilitas perangkat keras setelah pembaruan. Lalu selanjutnya ada aplikasi tidak responsif. Masalah ini disebabkan oleh antarmuka yang buruk dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Terakhir ada serangan malware dan virus. Malware menyebabkan penurunan kinerja jaringan, lambatnya akses, dan ketidakstabilan. Malware menyebar melalui file terinfeksi dan menyebabkan seluruh sistem lambat. Selanjutnya ada analisis kasus. Kasus yang dibahas melibatkan serangan malware pada jaringan komputer yang menyebabkan penurunan kinerja, lambatnya akses, dan ketidakstabilan sistem. Malware menyebar melalui port jaringan yang tidak terlindungi, memanfaatkan kelemahan keamanan untuk menyusup ke sistem. Dampaknya adalah terganggunya operasional dan potensi kerusakan data. Solusi yang diusulkan meliputi penggunaan firewall filtering untuk memblokir akses berbahaya dan port blocking untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh malware. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari bab pembahasan. Dari analisis yang sudah kami lakukan mengenai serangan malware ini, serangan malware dia targetkan jaringan komputer yang ada pada sebuah organisasi. Jadi pada komputer yang jaringannya itu terdapat kelemahan seperti port yang tidak terlindungi, malware memanfaatkan
kelemahan tersebut untuk menyusup dan mulai menyerang komputer. Serangan ini mengakibatkan penurunannya kecepatan akses, overload pada bandwidth, dan juga ketidakstabilan jaringan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan malware ini yang pertama yaitu firewall filtering. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memantau jalur lalu lintas jaringan dan juga memblokir akses sumber yang berpotensi untuk berbahaya. Dengan begitu, hanya data-data yang valid dan terpercaya saja yang bisa masuk. Lalu, solusi yang kedua adalah port blocking, yang dilakukan dengan cara pengamanan dengan menutup port-port yang tidak diperlukan untuk mencegah adanya celah bagi malware untuk masuk dan mengeksploitasi port yang terlindungi. Lalu yang kedua, Microsoft Windows ini sudah mengalami berbagai perubahan yang signifikan, sehingga selain Windows ini memberikan kinerja yang lebih efisien, dia juga memberikan fitur keamanan Windows yang lebih canggih seperti Windows Firewall, BitLocker, dan juga Windows Defender. Sehingga keamanan yang ada sangat relevan untuk mencegah serangan malware. Windows juga masih terus berinovasi dengan fitur keamanan yang canggih untuk melindungi sistem dari ancaman digital yang semakin kompleks. Namun walaupun Windows ini memberikan fitur-fitur keamanan yang bisa kita gunakan, dari pengguna juga perlu untuk berhati-hati berinteraksi dengan situs ataupun file-file yang ada di internet. Temuan dan implikasi yang kami dapatkan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya serangan malware ini adalah port jaringan yang tidak terlindungi, pengaturan keamanan yang lemah, sistem keamanan yang tidak optimal, dan juga kurangnya pembaruan sistem keamanan. Dampak dari faktor-faktor ini sangat merugikan terutama dalam kinerja jaringan. Malware yang masuk dapat menyebabkan lambatnya kecepatan akses, overload pada bandwidth, dan ketidakstabilan jaringan yang mengganggu operasional organisasi secara keseluruhan. Selain itu, serangan malware juga dapat merusak perangkat keras dan perangkat lunak serta menyebabkan kebocoran data dari pengguna yang berpotensi untuk merugikan baik secara finansial maupun reputasi. Dengan begitu, pengguna jaringan yang terinfeksi malware seringkali kehilangan produktivitas dan kepercayaan terhadap keamanan sistem yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada pembahasan kelompok kami yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu sistem operasi Windows telah berkembang pesat sejak pertama kali diluncurkan, menghadirkan berbagai fitur yang mendukung kinerja, keamanan, dan efisiensi pengguna. Windows memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengelolaan perangkat keras, aplikasi, serta keamanan data melalui fitur-fitur seperti Windows Defender dan BitLocker. Studi kasus tentang serangan malware menunjukkan pentingnya pembaruan sistem dan perlindungan jaringan untuk mencegah ancaman cyber. Dengan penggunaan yang bijak dan pengelolaan keamanan yang tepat, Windows tetap menjadi platform andal bagi pengguna komputer di seluruh dunia. Lalu adapun sarannya yang dapat kami ambil yaitu yang pertama, mengoptimal penggunaan fitur keamanan, yang kedua pelatihan pengguna, yang ketiga pembaruan berkala, yang keempat pengawasan jaringan, lalu yang terakhir ada optimalisasi penggunaan jaringan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.